Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sudah lebih dari 100 abad sejak Sekte Daohe mencaplok wilayah Negarasi sebagai kekuatan yang menguasai 155 negara kekacauan. Sekte Daohe juga terkenal di seluruh benua asal. Dan hari ini adalah hari besar bagi seluruh Sekte Daohe. Kakak tertua Sekte Daohe, Mayu Qingyan, dan putri negara Yu, Yu Sui Tianyin, resmi menjadi suami istri. Dan perayaan besar diadakan di wilayah kekuasaan Mayu Qingyan, yaitu kota Qingyan. Kakak tertua dan istrinya sudah punya anak. Aku lihat anak kecil itu, dia tidak sombong dan sangat sopan. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte dan penguasa negara Yu akan datang kali ini. Banyak sekali orang di kota Qingyan yang membicarakan perayaan pasangan ini, pemimpin sekte dan penguasa negara Yu. Sekarang ada 5 murid Sekte Daohe yang telah mencapai alam kekacauan. Dalam hal prestis, satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan saudara tertua Mayu Qingyan adalah saudara kedua Xin Yu. Tetapi saudara kedua Xin Yu fokus pada latihan dan tidak berniat untuk mengurusi hal-hal sepele dari sekte tersebut. Hanya Mayu Qingyan yang tahu bahwa jalur kultivasinya tidak ada harapan, bekerja keras dan tanpa mengeluh. Yuan dan Morosa secara bertahap menyerahkan lebih banyak urusan sekte kepada Mayu Qingyan. Sekarang, Mayu Qingyan dapat dianggap sebagai manajer umum Sekte Daohe. Kekuatan dunia Luofeng dapat mencakup seluruh wilayah dengan satu pikiran, dan dia juga telah menemukan banyak rayap di sekte tersebut. Tetapi Mayu Qingyan selalu sangat teliti dalam pekerjaannya, yang juga membuat Luofeng cukup senang. Guru kedua, ini adalah anak dari Tianxin dan aku. Mayu Xiu, Xiu'er, ini adalah Grandmaster kalian, Luosa. Mayu Qingyan dan seorang wanita tinggi dan cantik memegang tangan seorang anak bersama-sama. Grandmaster, Mayu Xiu memanggil dengan manis. Morosa tertawa dan menggendong anak itu. Anak ini benar-benar berperilaku baik. Ayah berkata bahwa dia telah berlatih selama bertahun-tahun, terutama karena ajaran Grandmaster. Mayu Xiu menatap Morosa dengan rasa ingin tahu. Lagi pula ayahnya terlalu sering menyebut-nyebut guru keduanya. Hahaha, ya, terutama aku yang mengajarimu. Morosa menatap anak kecil itu. Soar, aku akan mengajarimu cara berlatih di masa depan, oke? Baiklah. Mayu Xiu menjawab dengan senang. Mayu Qingyan dan Yu Sui Tianxin saling memandang. Mereka berdua berada di alam kekacauan jalur garis darah. Yang satu bertanggung jawab atas banyak urusan Sekte Daohe, dan yang lainnya bertanggung jawab atas banyak urusan di wilayah negara bagian Yu. Karena adanya kerjasama antara kedua belah pihak, mereka saling mengenal. Mereka memiliki resonansi dalam banyak hal dan segera bersatu. Setelah memiliki anak, mereka memutuskan untuk mengadakan perayaan pasangan Tao. Sekarang, kekuatan Morosa juga melampaui level alam kekacauan. Mayu Qingyan dan istrinya sama-sama berada di alam kekacauan, jalur garis darah. Tentu saja, mereka bersedia membiarkan Morosa mengajar anak-anaknya. Qingyan, kalian berdua bisa punya anak lagi. Biarkan aku mengajari mereka semua. Kamu memang agak bodoh. Aku harap salah satu dari anakmu akan menjadi seorang jenius, kata Morosa sambil tersenyum. Guru kedua bersedia mengajari. Tentu saja saya merasa senang, kata Mayu Qingyan sambil tersenyum. Terima kasih guru kedua. Yu Sui Tianxin juga mengucapkan terima kasih padanya. Morosa tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan. Mayu Qingyan dan Yu Sui Tianxin juga melihat ke kejauhan dengan beberapa keraguan. Tak lama kemudian, dua sosok muncul dari udara tipis.
mereka adalah Luo Feng dan penguasa Yusui yang berbulu. Guru, ayah! Moyo Qingyan dan Yusui Tianxin sedikit lebih serius. Luo Feng tersenyum pada pasangan itu. Keduanya telah mencapai alam kekacauan melalui garis keturunan, jadi mereka adalah pasangan yang cocok. Tuan, ini Qingyan dan anaknya bernama Ma Yuxiu, kata Morosa di samping. Ma Yuxiu juga berteriak dengan hormat. Ma Yuxiu memberi salam pada Grandmaster. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Baru-baru ini aku mendapatkan harta karun langka yang cocok untuk membangun fondasi bagi anak-anak untuk berlatih. Luo Feng segera membalik tangannya, mengeluarkan sebuah kotak giok dan berinisiatif untuk membuka kotak giok itu. Di dalam kotak giok itu terdapat sepotong daging daun berwarna hijau muda. Aroma alami dari daging daun itu membuat semua orang di sekitarnya merasa segar. Penguasa negara Yusui di samping tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Luoi, ini terlalu berharga." Ini adalah salah satu harta karun langka yang diperoleh Luo Feng di area terdalam dari domain mimpi, bernilai sekitar 8 juta poin. Sangat cocok untuk membangun fondasi bagi kaum muda. Saya baru saja mendapatkannya baru-baru ini, dan saya kebetulan melihat si kecil itu. Dan saya kebetulan menyiapkan hadiah untuk Qingyan dan yang lainnya. Ini adalah takdir antara dia dan saya. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Zoe, mengapa kau tidak segera berterima kasih kepada Grandmaster? Kata penguasa negara Yusui. Bagi penguasa negara Yusui tidak mudah untuk mendapatkan harta karun langka senilai 8 juta poin. Scene berganti. Di kota Huyang, ruangan tenang di rumah penguasa kota. Di dalam menara bintang, tubuh Dewa Luo Feng yang menjulang tinggi dan sempurna itu duduk bersila. Di sampingnya, makhluk dunia lain sedang berbaring di sana sambil tidur. Karena pada saat ini, tubuh sejati makhluk dunia itu telah melampaui 100 kali lipat energi dari tubuh dewa sempurna. Jika dia tetap terjaga, itu akan menjadi beban tertentu di pikirannya. Pola rahasia menara bintang mengandung misteri yang tak berujung, yang jauh lebih dalam daripada Dao. Kesadaran spiritual Luo Feng menembus bagian dalam menara bintang dan mengamati pola rahasia yang tak berujung. Latihan Luo Feng saat ini terutama didasarkan pada pemahaman pola rahasia menara bintang. Sejak saya memahami pola rahasia menara bintang, saya selalu ingin menafsirkan persepsi pola rahasia tersebut dengan Dao. Saya ingin menggunakan 9 cabang Dao kehidupan dan kematian sebagai fondasi untuk menafsirkan misteri menara bintang sesempurna mungkin. Tapi sayang sekali, Luo Feng menggelengkan kepalanya pelan. Penggabungan 9 cabang hanya dapat mengartikan bagian yang dipahaminya. Namun, meskipun begitu, ia tetap tidak dapat menciptakan jurus penggabungan 9 cabang. Sisik ini, Luo Feng mengamati sisik merah darah dengan 12 warna dalam benaknya dan juga mengamati pola rahasia tak terbatas yang berasal dari sisik merah darah. Jangankan jurus 9 cabang, jurus fusi 8 cabang pun aku belum tahu, gumam Luo Feng. 9 cabang kelahiran dan kematian mencoba menafsirkan pola rahasia menara bintang. Luo Feng menghabiskan 100 abad dan menemukan 2 gerakan fusi 6 cabang dan 2 gerakan fusi 7 cabang. Gerakan-gerakan ini hanya menjelaskan sedikit tentang menara bintang. Jalannya tak berujung, tetapi hidupku juga sangat panjang dan aku punya cukup waktu untuk belajar pelan. Luo Feng sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Dia mempelajari lebih banyak misteri dan pemahamannya tentang dunia. Semakin mendekati esensinya, Luo Feng sangat beruntung karena memiliki menara bintang. Nilai terbesar menara bintang bukanlah sebagai senjata tempur, tetapi sebagai sebuah buku. Harta karun terpenting di area terdalam dari domain mimpi seharusnya sudah matang. Tiba-tiba hati Luo Feng tergerak. Dalam 100 abad terakhir, Luo Feng hanya mempelajari domain mimpi dalam sekali setiap abad.
Umumnya ia akan menjelajahi sekitar 10 ruang dalam setiap kali. Ketika satu klon hancur total, Luo Feng akan berhenti menjelajah. Pada setiap zaman, paling banyak satu klon akan dihancurkan, yaitu sekitar 30% dari tubuh dewa yang sempurna. Hanya dengan cara ini, kehidupan dunia Luo Feng dapat terus tumbuh lebih besar. Selama lebih dari 100 zaman, saya hanya menjelajahi ribuan ruang dalam dan mencatat banyak harta karun langka di ruang angkasa. Harta karun langka ini adalah satu-satunya harta karun langka dengan nilai lebih dari 10 miliar poin yang dapat kuperoleh dalam ratusan zaman. Gumam Luo Feng, dia sangat mementingkan harta karun langka ini. Dengan kekuatannya, Luo Feng hanya menemukan satu harta langka yang bernilai lebih dari 10 miliar poin. Harta karun langka semacam ini diperkirakan dikumpulkan oleh orang-orang kuat dari 2 negara kuno, leluhur domain ekstrem timur, penguasa 10.000 dunia, dan lain-lain yang membuatnya sangat langka. Scene berganti. Di domain mimpi, di area dalam, ada pohon buah yang tidak mencolok di celah tebing, dan buah berwarna hitam tumbuh di pohon itu. Buah hitam ini memiliki kilau ungu samar, yang merupakan buah yang sangat tidak mencolok di alam mimpi. Buah 1000 mimpi yang bernilai 1,5 miliar poin akhirnya akan segera matang. Aku telah menunggu hari ini sejak lama. Sosok berjubah abu-abu melihat buah itu dari kejauhan. Mendapatkan buah 1000 mimpi ini ditambah dengan akumulasi sebelumnya, seharusnya dapat mengumpulkan garis keturunan Hunyuan alam tertinggi yang lengkap. Kedua negara kuno itu benar-benar kejam. Harta karun seperti itu hanya dihargai 1,5 miliar poin. Sosok berjubah abu-abu itu berpikir. Di sisi lain, buah 1000 mimpi seharusnya sudah matang. Sosok muncul dari gampan dan langsung menuju tepi tebing. Dia mengenakan jubah emas muda dan gelombang tak terlihat menutupi area yang luas, dan juga menemukan sosok berjubah abu-abu yang tengah bersembunyi. Kaisar Zhu Feng. Wajah sosok berjubah abu-abu itu berubah. Siapa kamu? Kaisar Zhu Feng memandang pihak lain. Kamu bahkan tidak berani mengungkapkan identitasmu. Sosok abu-abu itu tertawa pelan. Tidak peduli siapa aku, buah 1000 mimpi ini, kamu Kaisar Zhu Feng tidak bisa mendapatkannya. Kaisar Zhu Feng menatap ke kejauhan, kendalinya atas kekosongan sangat luas, dan dia mengunci orang kuat baru itu dalam sekejap. Ada 2 lagi. Kaisar Zhu Feng menyeringai. Sebuah sungai hitam melintasi langit dan mengembun menjadi sebuah sosok kekar. Sebuah hantu muncul entah dari mana dan berubah menjadi sosok berjubah ungu. Kaisar Wu juga ada di sini. Kaisar Zhu Feng menatap sosok kekar itu, yang juga Kaisar Wu. Salah satu dari 13 kaisar negara kuno Yan Feng, Kaisar Wu mempraktikkan asal-usul kehidupan dan memiliki klan yang tinggal di wilayah mimpi untuk waktu yang lama. Aku sudah lama menunggu buah 1000 mimpi ini. Kaisar Wu tersenyum dan melihat sekeliling. Aku hanya tidak menyangka ada 2 orang asing. Keempat pria kuat itu saling memperhatikan. Tiba-tiba, sosok lain memasuki ruang angkasa yang dalam ini dan ditemukan oleh domain ruang angkasa. Kaisar Zhu Feng segera menyadari setelah dia masuk. Mereka berempat sedikit terkejut. Sosok berjubah hitam dan bertopeng emas pun muncul. Luo Feng juga terkejut. Saya telah menjelajahi area terdalam alam mimpi selama lebih dari 100 tahun dan belum pernah bertemu dengan pesaing. Buah 1000 mimpi yang paling berharga ini akan segera matang. Tetapi buah ini telah menarik perhatian 5 orang kuat, termasuk saya yang menunggunya. Benar sekali, aku hanya menjelajah sekali setiap abad dan hanya sekitar 10 tempat setiap kali. Luo Feng berpikir, tidak banyak orang di seluruh benua asal yang memenuhi syarat untuk menjelajahi daerah yang dalam. Kemungkinan untuk menemukannya memang sangat rendah. Luo Feng tidak panik sama sekali ketika dia ditemukan oleh alam luar angkasa tak kasat mata.
Agar dapat bersaing memperebutkan buah 1000 mimpi, ia pun melakukan persiapan yang cukup matang. Sekarang, semua klon di alam mimpi setara dengan 12 kali cadangan energi dari tubuh dewa yang sempurna. Tapi kali ini, Luo Feng datang untuk memperjuangkan buah 1000 mimpi, dan klon super yang dikirimnya memiliki 10 kali energi dari tubuh dewa yang sempurna. Dari segi tubuh fisik saja, dia puluhan kali lebih kuat dari klon yang bertarung melawan Tuan Antian. Kaisar Jufeng, Kaisar Wu, sosok berjubah abu-abu, dan wanita berjubah ungu, semuanya melihat sosok berjubah hitam dan bertopeng emas. Jubah hitam, wajah emas, nafas ini. Apakah dia orang kuat misterius yang telah membunuh pemimpin kerajaan Tiankun? Keempatnya semuanya berada di level puncak di benua asal. Jadi mereka tentu tahu informasi tentang orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas. Hahaha, ini sangat langka. Kaisar Jufeng tertawa. Kupikir akan bagus jika buah 1000 mimpi ini bisa menarik 2 atau 3 pesaing. Siapa sangka 5 orang kuat akan berkumpul di sini hari ini. Memang menarik. Kaisar Wu menatap sosok berjubah abu-abu, wanita berjubah ungu, dan Luo Feng. 3 pria kuat misterius. Tidak banyak praktisi yang bebas dengan kekuatan seperti itu. Sangat jarang memiliki 3 dari mereka. Sebagai kaisar di kerajaan kuno Yanfeng, mereka berdua secara alami memiliki kesombongan dalam diri mereka dan tidak memandang rendah praktisi yang bebas. Kaisar Wu, Kaisar Jufeng, kalian para kaisar kerajaan kuno Yanfeng berada di kedalaman alam mimpi. Dan kalian tidak berani membawa senjata berharga dan harta karun rahasia apapun. Jadi kalian masih begitu sombong. Sosok berjubah abu-abu itu tertawa pelan. Termasuk Luo Feng, tidak satupun dari 5 orang yang hadir yang datang ke alam mimpi akan membawa harta karun rahasia tingkat Raja Dewa. Lagi pula, mereka tidak mau mengambil resiko. Pria kuat berjubah hitam, apakah kau yang membunuh Tiankun? Tanya Kaisar Wu sambil menatap Luo Feng. Ya, ini aku. Luo Feng mengangguk. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kaisar Wu menatap Luo Feng. Sosok berjubah abu-abu dan wanita berjubah ungu itu adalah lawan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Luo Feng menatap Kaisar Wu dan Kaisar Jufeng sambil tersenyum. Jika kedua kaisar bersedia menyerahkan buah 1000 mimpi, kita bisa duduk dan mengobrol baik-baik. Hahaha, Kaisar Jufeng tertawa. Pria kuat berjubah hitam adalah ahli dalam metode jiwa atau metode kehendak mental. Bahkan Tuan Tiankun yang telah mencapai kehendak tertinggi Raja Dewa, dia tetap tidak memiliki peluang di depannya. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika kita dapat menahan metode seperti itu, kekuatan kita akan sangat berkurang. Kita berempat harus bekerja sama untuk mengusir pria kuat berjubah hitam ini. Kaisar Wu juga melihat ke arah sosok berjubah abu-abu dan wanita berjubah ungu. Usir pria kuat berjubah hitam itu terlebih dahulu, lalu kita berempat akan bertarung lagi. Kami bertiga adalah praktisi yang bebas. Dan kalian berdua adalah kaisar kerajaan kuno Yanfeng. Tentu saja kami bertiga harus bekerja sama. Jika tidak, semua harta karun yang bagus akan jatuh ke tanganmu. Kata sosok berjubah abu-abu itu tidak ragu-ragu. Luo Feng yang mengenakan jubah hitam dan topeng emas juga mengangguk. Tidak apa-apa. Kaisar Jufeng melirik buah 1000 mimpi di kejauhan. Buah 1000 mimpi akan matang dengan sangat cepat. Sebelum matang, kita masih sempat untuk bertarung. Lakukanlah, teriak Kaisar Wu dengan dingin. Tubuhnya berubah menjadi sungai hitam dalam sekejap. Sungai hitam ini menyapu ke segala arah, menutupi area sekitarnya yang luas dalam sekejap mata. Luo Feng tetap berdiri diam, membiarkan sungai hitam itu melilitnya, seolah-olah terjerat dengan ular piton besar, mengikis tubuhnya dengan gila-gilaan. Kaisar Wu juga mengolah dao asal mula kehidupan, tetapi dia adalah bentuk kehidupan tertinggi. Klon yang dikirim ke alam mimpi ini tidak tahu berapa persen dari tubuh aslinya.
Luo Feng berpikir, kekuatan pengikat itu melawanku. Sebaliknya, kekuatan korosif ini. Kekuatan korosif air Sungai Hitam sangat mengerikan. Tetapi bentuk kehidupan dunia besar Luo Feng yang memiliki 10 kali energi tubuh dewa yang sempurna sepenuhnya menolaknya. Kecepatan erosi tidak secepat kecepatan pemulihan tubuh besar Luo Feng. Kaisar Wu, apakah ini tipuanmu? Wanita berjubah ungu itu juga tertawa pelan. Dia juga tidak dapat repot menghindar ketika air Sungai Hitam mengikisnya. Dia berdiri di sana dan membiarkannya terkikis tanpa rasa takut. Kaisar Wu, ini avatarmu. Avatar ini hanya mengambil sekitar 30% dari tubuh aslimu. Avatar ini terlalu lemah, kata sosok berjubah abu-abu itu yang berdiri di sana. Tetapi sosoknya menjulang dan agak tembus pandang. 89% kekuatan korosif dari air hitam telah dihilangkan dan kekuatan korosif yang tersisa tidak dapat mempengaruhi lawan. Air Sungai Hitam berguling-guling membentuk 3 telapak tangan besar yang berkumpul bersama, menghancurkan Luo Feng dan ketiganya dengan kekuatan dahsyat. Luo Feng dan mereka bertiga tidak peduli lagi. Kaisar Wu yang murni mengikuti dao kehidupan tanpa harta rahasia yang kuat, memiliki daya tangkal yang relatif lemah. Sebaliknya, Kaisar Zhou Feng yang mengikuti jalur ruang asli adalah lawan yang paling patut diwaspadai. Avatar yang mengikuti jalur ruang angkasa, avatar Kaisar Zhou Feng, mungkin memiliki tubuh yang lengkap dan jiwa yang lengkap. Luo Feng cukup waspada. Ambil tindakan. Sosok berjubah abu-abu itu menyampaikan pesan. Sosok berjubah abu-abu, wanita berjubah ungu, dan Luo Feng mengambil tindakan hampir pada saat yang sama, menargetkan Kaisar Zhou Feng pada saat yang sama. Hancurkan! Kaisar Zhou Feng juga langsung bertindak, tetapi dia mengarahkan seluruh kekuatan ke Luo Feng. Di mata Kaisar Zhou Feng dan Kaisar Wu, orang-orang kuat berjubah hitam dan berwajah emas adalah orang-orang yang paling mereka takuti. Tentu saja, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Angin bertiup. Angin ini adalah angin angkasa. Angin ini bertiup kemana-mana di angkasa tempat Luo Feng berada, menembus ke bagian terkecil tubuh Luo Feng. Pukulan ini, bahkan struktur ruang terkecil pun hancur. Setiap struktur kehidupan dasar dari bentuk kehidupan dunia Luo Feng diserang oleh fragmentasi ruang. Namun setiap unit kehidupan Luo Feng adalah kombinasi sempurna dari 24 endorse dunia. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi ketika rusak, itu cepat pulih di bawah vitalitas yang tak terbatas. Apa? Kaisar Zhou Feng terkejut. Angin penghancur barang milikku tidak dapat menerbangkan tubuhnya. Rasanya tidak kurang dari bentuk kehidupan di alam pamungkas. Hati Kaisar Zhou Feng terkejut. Tubuhnya begitu kuat sehingga akan merepotkan. Begitu gerakan Kaisar Zhou Feng gagal, dia merasa seolah-olah jiwanya hendak terkoyak. Serangan teror dengan gila-gilaan mencabik-cabik jiwa Kaisar Zhou Feng berulang kali. Yang Fu! Kaisar Zhou Feng menatap sosok berjubah abu-abu itu dengan kesakitan. Apakah itu kamu? Kaisar Zhou Feng secara alami mengenali gerakan yang familiar ini. Dia pernah menjadi menteri terkuat di kerajaan kuno Yanfeng dan sekarang menjadi pemimpin pasukan pemberontak terbesar di kerajaan kuno Yanfeng, penguasa Sungai Muhe, Raja Dewa Yongfu. Bahkan ada lebih banyak kekuatan tak kasat mata yang menembus tubuh Kaisar Zhou Feng, menggerogoti bentuk kehidupan utama ini, dan tubuh fisiknya benar-benar mulai hancur berkeping-keping. Kekuatan tak kasat mata ini juga mengikis Sungai Hitam Kaisar Wu yang kasat mata. Air Sungai Hitam menurun drastis akibat erosi. Ini tidak baik. Kaisar Zhou Feng dan Kaisar Wu merasakan tekanan yang luar biasa. Kaisar Wu, wanita berjubah ungu ini berada di alam pamungkas. Dia bahkan mungkin leluhur wilayah ekstrem timur. Pendiri wilayah ekstrem timur seharusnya memiliki lebih dari kekuatan ini. Bodoh, pendiri wilayah ekstrem timur hanya sengaja menahan diri sedikit kekuatannya. Harta karun langka ini juga menarik baginya.
Mereka berdua tahu ada sesuatu yang salah dengan tidak adanya harta rahasia yang super kuat. Makhluk di alam tertinggi yang telah menguasai seluruh Dao secara alami dapat melampaui kaisar dalam semua aspek kekuatan mereka. Hanya 30% dari bentuk kehidupan energi yang berani keluar. Wanita berjubah ungu itu mencibir. Luo Feng berdiri di sana. Dua cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari matanya. Kedua cahaya kemasan ini seperti dua cahaya kemasan yang menciptakan dunia. Begitu cahaya kemasan itu keluar, cahaya itu langsung jatuh ke tubuh Kaisar Zhou Feng. Tubuh Kaisar Zhou Feng sudah rusak parah oleh serangan dari Dewa Raja Yang Fu dan kekuatan tak terlihat dari wanita berjubah ungu itu. Pada saat ini, dua cahaya kemasan menembus tubuh Kaisar Zhou Feng dalam sekejap. Kedua sinar cahaya kemasan itu secepat kilat dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Mereka menembus tubuh Kaisar Zhou Feng bolak-balik, menyebabkan tubuh Kaisar Zhou Feng runtuh lebih cepat. Cahaya kemasan ini adalah pesawat ulang-alik cahaya langit perak, salah satu dari 6 teknik penggabungan cabang dari Dao Agung Kehidupan dan Kematian yang disadari Luo Feng. Ayo pergi! Kemanapun, Kaisar Zhou Feng memiliki tubuh dan jiwa yang lengkap. Dia dikepung oleh 3 pria kuat dan tubuhnya masih memiliki cadangan energi 70%. Sebaliknya, sebagian besar air sungai hitam Kaisar Zhou telah terkikis. Kaisar Zhou Feng langsung membawa air sungai hitam dan meninggalkan daerah yang dalam ini hanya dengan satu pikiran. Kaisar Zhou Feng secara alami pandai melarikan diri melalui ruang. Kaisar Zhou Feng melarikan diri bersama Kaisar Wu, hanya meninggalkan Luo Feng dan mereka bertiga. Sosok berjubah abu-abu itu adalah penguasa Sungai Ibu dan Raja Dewa Yongfu, gumam Luo Feng. Dia tahu betapa sulitnya menghadapi orang itu. Dahulu kala, Raja Dewa Yongfu mampu menyaingi Kaisar pertama Kerajaan Kuno Yanfeng, Kaisar Yan, dengan bantuan harta rahasia yang sangat kuat. Dia mempelajari jalur Dao kehidupan dan sebab akibat, dan kemampuannya untuk menyelamatkan hidup sangat kuat. Yang satunya lagi tampaknya lebih kuat. Luo Feng menatap wanita berjubah ungu itu. Dewa Raja Yongfu dan lelaki kuat berjubah hitam, kata wanita berjubah ungu itu sambil tersenyum pada keduanya. Sekarang hanya tinggal kita bertiga. Sepertinya kita harus bersaing satu sama lain. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.